Assalamualaikum para YouTuber. Jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini ya kita sedikit santai lah, alhamdulillah. Antara udah pada kelar. Juga di segmen kali ini kita tidak membicarakan mengenai permasalahan kue ataupun permasalahan info kuliner ya. Jadi saya ingin sedikit share tentang pengalaman kami, dalam tanda kutip pengalaman kami yang lain ya, yang unik namun tidak masuk logika, yaitu pengalaman kami yang mistis. Jadi pertama itu kejadiannya sekitar tahun 2020 lah ya, tahun kemarin, sekitar akhir-akhir bulan ya. Jadi kami punya pengalaman itu satu gerbong dengan makhluk di luar dimensi manusia gitu. Jadi bukan makhluk seperti makhluk halus lah, cuma menjelma menjadi manusia seperti itu. Jadi kejadiannya waktu itu KRL masih operasional, masih sampai tengah malam ya, sampai jam 24.00 ya. Jadi kami itu ngirim orderan kue ke stasiun Mangga Besar, Jakarta Pusat, yaitu orderan dari konsumen. Waktu itu acaranya dia buat midnight wish ya, buat acara surprise tengah malam. Jadi kami mulai ngirim itu dari stasiun Pondok Ranji. Berangkat itu waktu itu kurang lebih sekitar jam setengah 10 ya, setengah 10. Nah, akhirnya kami nyampe di stasiun Tanah Abang dan terus berlanjut hingga ke stasiun Manggarai. Nah, di stasiun Manggarai kita pindah jalur kereta naik ke yang stasiun Jakarta Kota. Nah, dari sini mulai ada pengalaman di luar logika nalar ya. Jadi ketika nyampai di stasiun Manggarai itu kira-kira jam setengah 11 kurang. Nah, dari situ kita naik ke gerbong jurusan Jakarta Kota ya, jurusan Manggarai Kota. Waktu itu emang penumpangnya tuh sangat sepi, sangat sedikit, mungkin karena udah larut malam ya. Nah, jadi kami tuh berdua dengan istri saya naik di salah satu gerbong sambil tenteng kue ya, yang lumayan besar kuenya itu. Nah, jadi ketika di Manggarai, kereta melaju sampai stasiun Cikini. Nah, di stasiun Cikini naiklah itu rombongan cukup banyak ya, naik masuk dalam satu gerbong sama kami ya. Nah, jadi itu kayak orang baru pada pulang kantor ya. Itu pada pakai kemeja ya, pakaian rapi lah, pakai sepatu.
dari sini awalnya saya nggak curiga ya, nggak curiga, malah berpikir wah ini mungkin orang-orang kantoran lembur, pada lembur, rombongan seperti itu ya, mungkin pada ini ya, pada pulang larut malam lah, mungkin inilah lembur, lembur kerja seperti itu. Nah dari situ saya awalnya nggak curiga, cuman saya tetap memperhatikan mereka ya, dan mulai timbul sedikit keanehan ya di luar logika ya. Yang pertama ya, satu itu wajah-wajah mereka tuh without expression gitu ya. Jadi wajahnya itu tanpa ada ekspresi gitu, kayak wajah-wajah pucat. Nah terus yang kedua yang cukup bikin saya aneh ya, itu style mereka itu kayak ini ya, kayak gaya oldies ya, gaya-gaya zaman dulu ya. Nah, jadi saya perhatikan yang cowoknya, yang lakinya itu kemejanya di ini ya, dilipat model kayak gini. Itu ciri-ciri ini ya, ciri-ciri pakaian orang zaman dulu ya. Jadi kemejanya itu dilipat sampai atas. Nah, terus yang berikutnya, yang cowoknya itu memakai celana bahan ya, model ini ya, model apa ya, model gombrang itu, gombrang lebar di bawah. Namanya apa, cutbray, kalau nggak salah itu namanya cutbray, model kayak gitu. Itu model-model tahun inilah, tahun oldies ya, tahun 80-an. Sementara yang perempuannya itu makanya itu baju kerja, cuman roknya itu sampai ke bawah, panjang ke bawah. Tapi tetap saya masih berpikiran positif, wah ini mungkin juga emang style mereka seperti itulah, seperti gaya-gaya oldies ya. Nah cuman lama-kelamaan makin ada sesuatu yang nggak wajar bagi saya dan istri ya. Dan di luar kebiasaan orang-orang sekarang ya, satu saya perhatikan, mereka itu tidak ngobrol, tidak ada, walaupun itu rombongannya banyak, tidak ada satupun yang ngobrol di antara mereka. Jadi diam, semua diam. Nah terus yang kedua yang bikin saya aneh ya, mereka itu satupun tidak ada yang memegang handphone. Tahu sendirilah kebiasaan orang-orang zaman now ya, itu tidak bisa lepas dari handphone ya. Sementara pas kejadian di dalam gerbong tersebut, itu satupun tidak ada yang memegang handphone. Jadi tidak ada yang ini, tidak ada ya, lagi ngechat, lagi apa gitu ya, lagi teleponan ya. Makanya di situ saya mulai aneh, mulai curiga situ. Cuman saya masih berpikiran positif seperti itu, walaupun rada ini ya, rada nggak masuk akal ini, karakter mereka itu nggak masuk akal. Itu berbeda dengan karakter orang zaman sekarang ya, tidak bisa lepas dari handphone. Nah akhirnya kereta berangkat dari stasiun Cikini, melanjut terus ke Gondang Dia, ke Batu ini ya, Batu Ceper ya, ke Gondang Dia, terus ke Sawah Besar. Oh sawah ini ya, Gondang Dia sawah besar ya. Sorry, jadi saya lupa itu apa nama-nama itunya ya, nama-nama stasiunnya. Sawah Besar,
Juanda. Juanda. Gunung Dia, Juanda, Sawah Besar. Ya. Nah, jadi selama yang bikin saya aneh tuh ya. Jadi selama transit di stasiun-stasiun tersebut itu tidak ada penumpang yang naik maupun tidak ada penumpang yang turun. Jadi bingung, jadi mereka pada nggak ada yang turun maupun dari luar itu nggak ada yang naik. Nah, dari situ tetap kami tuh nggak ada perasaan takut ya, nggak ada perasaan takut atau perasaan apa gitu, tetap masih berpikiran positif. Nah, hingga akhirnya tiba di stasiun ini ya, stasiun Mangga Besar ya, tiba di stasiun Mangga Besar. Nah, ketika mau turun ya, jadi tiba-tiba mereka itu turun juga di stasiun Mangga Besar, rombongan itu ya. Karena posisi kami itu membawa dus kue yang cukup besar, jadi kami itu belakangan turunnya karena ngeri kesenggol-senggol gitu, terdesak-desak kesenggol, kuenya ngeri rusak. Nah, kami akhirnya nunggu dulu sampai mereka kelar turun. Nah, ketika mereka kelar turun semua ya, akhirnya kami turun. Nah, itu kurang lebih jaraknya paling jedanya itu sekitar 1-2 menitan lah ketika kami turun. Nah, dan yang saya bingung ya, yang di luar logika juga, padahal itu rombongan. Ketika kami turun itu udah sepi sama sekali, nggak ada orang di luar. Saya pikir, oh ini cepet banget ya itu jalannya gitu, langsung hilang kayak gitu ya, ini kok cepet gitu, padahal jaraknya cuma ya, jeda waktunya cuma 1-2 menit. Nah, jadi saya penasaran waktu itu, akhirnya nanya ke ini ya, ke security tempat ini ya, tempat tapping ya. Jadi penasaran, saya nanya ke security, Mas, tadi rombongan banyak banget ya pada lewat sini gitu. Security-nya kaget, rombongan apaan Mas? Dari tadi juga nggak ada yang lewat ke sini, paling cuma Mas doang situ yang baru lewat ini, nggak masuk lewat pintu tapping. Nah, terus ditanya lagi sama security-nya, emang ada apa Mas itu? Oh enggak Pak, nggak ada apa-apa. Nah, dari situ ya udah cukup memusingkan ya itu, kok pada cepet banget ya itu hilangnya gitu ya, hilang rombongan besar tadi ya. Nah, tapi akhirnya kami tidak ambil pusing ya itu memikirkan kejadian aneh seperti itu ya. Ya selama mereka itu tidak mengganggu kami juga nggak bakal mengusik mereka ya. Nah, akhirnya selang beberapa lama konsumen yang COD-an sama kami tiba di stasiun Mangga Besar, dan akhirnya kami COD-an, kelar COD-an, dan akhirnya kami balik lagi pulang sampai ke stasiun Pondok Ranji. Nah, dari situ ya mungkin inilah pengalaman kami ya, yang di luar logika nalar, di luar logika akal sehat ya. Jadi mungkin apakah ini mungkin yang dinamakan kereta hantu Manggarai, cuman saya nggak mungkin kalau itu kereta hantu, soalnya keretanya nyata. Jadi mungkin ini penumpangnya yang tidak nyata seperti itu. Nah, jadi mungkin mereka ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka itu ada di sekeliling kita.
seperti itu. Cuman kita lah manusia yang derajatnya lebih tinggi dari mereka, itu jangan takut. Selama mereka tidak mengganggu, kita juga jangan mengganggu mereka. Di saling menghargai gitu, walaupun berbeda alam, seperti itu. Oke, demikian pengalaman kami ya, pengalaman mistis kami selama kami mengirim kue ke konsumen. Oke, demikian, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Oke, makasih. Wassalamualaikum.